Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan kutub dengan tema interaksi ideal bersama Al-Quran. Kita semua tentu meyakini bahwa Al-Quran adalah kitab suci, kalam Allah, petunjuk hidup bagi manusia. Tetapi pertanyaannya adalah, apakah hubungan kita dengan Al-Quran sudah benar? Apakah kita hanya meletakkannya di tempat yang tinggi, membacanya saat tertentu saja, atau benar-benar menjadikannya sebagai sahabat hidup, petunjuk penenang hati, dan pedoman amal? Seringkali masalah kita bukan karena kita tidak punya Al-Quran, tetapi karena kita belum berinteraksi dengan Al-Quran secara ideal. Ada yang hanya membacanya tanpa memahami, ada yang memahaminya tanpa mengamalkan, bahkan ada yang menghormati mushafnya tetapi kurang menghadirkan pesan-pesannya dalam kehidupan. Padahal Allah SWT telah menegaskan, "Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin," yang artinya kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Quran Surat Al-Baqarah ayat 2. Ayat ini menunjukkan bahwa Al-Quran bukan sekedar untuk dibaca sebagai rutinitas, melainkan huda, petunjuk hidup. Maka interaksi ideal bersama Al-Quran setidaknya mencakup 4 hal. Pertama, berinteraksi dengan Al-Quran melalui bacaan yang baik dan rutin. Langkah awal tentu adalah membaca Al-Quran. Tidak mungkin seseorang dekat dengan Al-Quran kalau mushaf saja jarang dibuka. Banyak orang ingin hidupnya tenang, tetapi hubungan dengan Al-Quran sangat jauh. Banyak yang ingin mendapatkan petunjuk, tetapi membaca ayat Allah pun masih sesekali. Allah berfirman, "Warattilil Qur'ana tartila," artinya, dan bacalah Al-Quran itu dengan tartil. Quran Surat Al-Muzammil ayat 4. Ayat ini mengajarkan bahwa membaca Al-Quran tidak perlu terburu-buru. Bacalah dengan tenang, dengan adab, dengan perhatian, dan dengan hati yang hadir. Yang paling penting bukan hanya banyaknya, tetapi juga kesinambungannya. Sedikit tetapi istiqomah jauh lebih baik daripada banyak tetapi jarang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, "Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah." Artinya, sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini menunjukkan kemuliaan orang yang hidupnya dekat dengan Al-Quran. Jadi, ukuran kemuliaan seorang muslim bukan hanya pada penampilannya, tetapi juga pada seberapa dekat ia dengan firman Allah. Kedua, berinteraksi dengan Al-Quran melalui tadabbur, bukan sekedar lantunan. Saudara-saudaraku, membaca Al-Quran itu mulia, tetapi membaca saja belum cukup. Kita juga harus berusaha memahami, merenungkan, dan menangkap pesan Allah dari ayat-ayat yang telah kita baca. Allah berfirman, "Afala yatadabbaruna al-Qur'ana am ala qulubin aqfaluha." Artinya, maka tidakkah mereka mentadabburi Al-Quran, ataukah hati mereka sudah terkunci? Quran Surat Muhammad ayat 24. Ayat ini sangat dalam maknanya, seolah-olah Allah sedang menegur kita. Mengapa Al-Quran tidak masuk ke hati? Bisa jadi bukan karena ayatnya tidak menyentuh, tetapi karena hati kita terlalu penuh oleh urusan dunia, terlalu sibuk, terlalu lalai, sehingga pesan Al-Quran tidak sempat menetap. Tadabbur itu sederhana. Misalnya, ketika membaca ayat tentang sabar, kita bertanya, sudahkah saya sabar? Ketika membaca ayat tentang menjaga lisan, kita bertanya, sudahkah saya berhati-hati dalam berbicara? Ketika membaca ayat tentang sedekah, taubat, dan syukur, kita bertanya, di mana posisi saya di hadapan ayat ini? Jadi, Al-Quran jangan hanya dibaca dengan lisan, tetapi juga didengar oleh hati.
Ketiga, interaksi ideal dengan Al-Quran harus sampai pada pengamalan. Inilah poin yang paling penting, karena tujuan akhir Al-Quran bukan sekadar dihatamkan, tetapi dihidupkan. Banyak orang fasih membaca ayat, tetapi akhlaknya belum mencerminkan Al-Quran. Banyak yang hafal surah tertentu, tetapi belum menjadikan kandungannya sebagai pedoman hidup. Padahal Al-Quran akan menjadi saksi bagi manusia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wal Quran hujjata laka au alaik," yang artinya Al-Quran itu bisa menjadi pembela bagimu atau justru menjadi hujjah yang memberatkanmu. Hadis riwayat Muslim. Kalau kita membaca Al-Quran lalu berusaha mengamalkannya, maka Al-Quran akan menjadi pembela kita. Tetapi kalau kita membaca, memahami, bahkan mendengar perintah dan larangannya, lalu tetap mengabaikannya, maka Al-Quran bisa menjadi hujah yang memberatkan kita di hadapan Allah. Maka interaksi ideal dengan Al-Quran terlihat dalam kehidupan nyata. Orang yang membaca ayat tentang jujur, lalu ia jujur, membaca ayat tentang menjaga pandangan, lalu ia menjaga pandangan, membaca ayat tentang birrul walidain, lalu ia berbakti kepada orang tua, membaca ayat tentang larangan gibah, lalu ia menjaga lisannya. Inilah Al-Quran yang hidup, bukan hanya di mushaf, tetapi juga dalam sikap dan perilaku. Keempat, jadikan Al-Quran sebagai sahabat yang menenangkan hati. Banyak manusia hari ini hidup dalam gelisah, resah, cemas, dan kosong secara batin. Salah satu sebabnya adalah karena hati jauh dari zikir dan jauh dari wahyu. Padahal Al-Quran bukan hanya sumber hukum, tetapi juga sumber ketenangan. Allah berfirman, "Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bizikrillah, ala bizikrillahi tatma'innul qulub." Yang artinya, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Quran Surat Ar-Ra'd ayat 28. Al-Quran adalah bagian dari zikir kepada Allah. Maka siapa yang akrab dengan Al-Quran, insya Allah hatinya akan lebih mudah tenang. Bukan berarti hidupnya tanpa masalah, tetapi ia punya pegangan saat masalah datang. Ia punya cahaya saat jalan terasa gelap. Ia punya penghibur saat orang lain tidak memahami dirinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aqra'ul Qur'ana fa'innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi." Artinya, bacalah Al-Quran karena ia akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat bagi para pembacanya. Hadis riwayat Muslim. Betapa beruntungnya orang yang hari-harinya membaca Al-Quran. Di dunia ia mendapat petunjuk dan ketenangan, di akhirat ia mendapatkan syafaat. Dari sini kita belajar bahwa interaksi ideal bersama Al-Quran bukan hanya soal indahnya suara, bukan hanya soal banyaknya hafalan, dan bukan pula soal ramainya tilawah di momen tertentu. Interaksi ideal bersama Al-Quran adalah saat kita membacanya dengan rutin, mentadabburinya dengan hati, mengamalkannya dalam kehidupan, dan menjadikannya sebagai sumber petunjuk serta ketenangan. Kalau hari ini kita merasa masih jauh dari Al-Quran, maka jangan putus asa. Mulailah dari langkah kecil. Buka mushaf setiap hari, walau hanya beberapa ayat. Baca artinya, renungkan pesannya, pilih satu ajaran untuk diamalkan. Insya Allah sedikit demi sedikit hubungan kita dengan Al-Quran akan menjadi lebih dekat. Jangan sampai Al-Quran hanya hadir di rumah kita, tetapi tidak hadir dalam hati kita. Jangan sampai mushafnya kita hormati, tetapi isi dan pesannya kita abaikan. Karena kemuliaan seorang muslim bukan hanya ketika ia memiliki Al-Quran, tetapi ketika ia hidup bersama Al-Quran. Semoga Allah menjadikan kita termasuk Ahlul Quran, orang-orang yang akrab dengan Al-Quran, membaca, memahami, mengamalkan, dan mendapatkan syafaat darinya di hari kiamat. Allahumma ja'alil Qur'ana rabi'a qulubina wa nura sudurina wa ja'ala ahzanina wa zahaba humumina wa humumina. Artinya, ya Allah, jadikanlah Al-Quran sebagai penyejuk hati kami, cahaya dada kami, pengusir kesedihan kami, dan penghilang kegelisahan serta kesusahan kami. Amin ya rabbal alamin.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.